Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kita semuanya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Materi ini merupakan syarat atau prasyarat sebelum kita akan membahas tentang analisis data bivariat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi 3, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau data yang memiliki frekuensi terbanyak atau data yang sering muncul. Nah, rata-rata atau mean itu rumusnya adalah X min atau rata-rata X atau dibaca dengan X bar itu sama dengan jumlah XI dibagi dengan N, atau jumlah data dibagi dengan N. N itu adalah banyak data. Oke, ini penjelasannya. X bar atau X rata-rata itu adalah rata-rata dari data X. Kemudian sigma XI itu adalah jumlah data dari X. Kemudian N adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Kemudian mean atau median atau nilai tengah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama data genap. Data genap itu median rumusnya sama dengan X N per 2 atau data N per 2, data ke N per 2 ditambah data buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung kemudian dibagi 2. Ini untuk data yang genap. Kemudian untuk jumlah data yang ganjil atau banyak data yang ganjil itu rumusnya adalah median atau med sama dengan X atau data ke N plus 1 per 2 per 2. Nah, N itu sendiri adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Kemudian modus atau data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Caranya adalah kita pilih data atau kita cari data yang memiliki frekuensi atau yang sering muncul pada sebaran data. Itu untuk kasus modus. Yang kedua di sini ukuran penyebaran data. Untuk analisis bivariat, ukuran penyebaran data yang dipakai adalah hanya standar deviasi atau simpangan baku. Jadi kita akan membahas standar deviasi atau simpangan baku saja. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah Sx itu sama dengan akar sigma buka kurung X min X rata-rata tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N. Atau kalian bisa menggunakan rumus kedua, yaitu Sx itu sama dengan akar sigma X kuadrat atau sigma data kuadrat atau jumlah data kuadrat dibagi dengan N dikurangi dengan X rata-rata kuadrat. Nah, Sx itu sendiri adalah standar deviasi dari data X. Kemudian X adalah data. Kemudian N adalah banyaknya data. X rata-rata atau X bar adalah rata-rata dari data X. Untuk lebih memahami, kita akan membahas satu contoh soal. Yaitu diketahui data tunggal sebagai berikut. Ini adalah data tunggal. Datanya adalah 2,4, kemudian 2, 4, kemudian 6, 2, 4, 7, 5, 5, 3. Ini adalah penyebaran data tunggal. Nah, sekarang kita akan menentukan ukuran pemusatan data dan penyebaran data tersebut. Yang pertama di sini kita akan urutkan data terlebih dahulu. Data pada soal ini, contoh ini adalah belum urut, jadi kita akan urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kita akan mendapatkan seperti ini, yaitu 2,2, 2,3, 4, 4, 5, 5, 6, 7.
Dari urutan ini kita mendapatkan N atau banyak data, yaitu 10 data. Artinya 2 ini adalah data pertama, kemudian ini data kedua, data ketiga, 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Artinya ada 10 data pada penyebaran data ini. Sekarang kita akan menentukan ukuran pemusatan data. Ingat, ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu rata-rata, median, dan modus. Yang pertama kita akan menentukan rata-rata terlebih dahulu. Nah, rata-rata itu rumusnya adalah rata-rata data X atau X bar itu sama dengan sigma XI per N, atau jumlah data dibagi dengan banyak data. X bar atau X atau min sama dengan, nah jumlah XI ini adalah kita akan menjumlahkan semua ke-10 data ini, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 dan ditambah 7. Kemudian kita bagi dan N itu adalah banyaknya jumlah data, yaitu banyak data itu 10. Kemudian min sama dengan, min sama dengan hasil jumlahnya di sini adalah 2 ditambah 2 hingga kita tambah 7 ini adalah 40. Kemudian dibagi dengan banyak data adalah 10. Berarti X min atau rata-rata sama dengan 40 per 10 itu sama dengan 4. Jadi rata-rata data ini adalah 4. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menentukan nilai tengah, yaitu median. Terlebih dahulu kita lihat apakah datanya genap atau ganjil. Karena di sini datanya adalah 10. Karena banyak datanya 10 yaitu genap ya. Maka data di sini adalah genap, maka kita akan menggunakan rumus median atau med sama dengan X N per 2 ditambah X buka kurung N per 2 plus 1 tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, N itu adalah banyaknya data, yaitu 10. Sekarang kita akan mengganti nilai N pada rumus. Median sama dengan X, N ini kita ganti 10, kemudian kita bagi dan 2, plus X data, kemudian N ini kita ganti 10, kemudian dibagi 2, kemudian ditambah 1 per 2. Median sama dengan X 10 dibagi 2 adalah 5 ditambah X buka kurung 10 bagi 2 5, kemudian di sini ada plus 1 tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2. Nah, median sama dengan data kelima. Data kelima ini kita lihat di data yang sudah kita ulurkan. Nah, data kelima itu adalah kita mulai dari pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Berarti data kelima adalah 4. Kemudian data ke-5 tambah 1, yaitu data ke-6. Berarti data ke-6 itu adalah di sini tadi data ke-5, berarti di sini data ke-6, yaitu data ke-6 adalah 4 juga. Berarti mediannya adalah 4 ditambah 4, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Jadi nilai tengah pada penyebaran data ini adalah 4. Kemudian modus adalah data yang sering muncul. Nah, kita bisa lihat di sini data yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Kita bisa lihat 2 di sini 3 kali muncul, 3 1 kali, 4 2 kali. Yang data yang 5 ini ada 2 kali, 6 1 kali, dan 7 1 kali. Berarti jelas yang menjadi modusnya adalah 2 karena memiliki frekuensi terbanyak yaitu 3. Selanjutnya kita akan menentukan penyebaran data, yaitu kita akan menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya. Kita akan membuat tabel analisis terlebih dahulu dari soal yang tadi, yaitu data sudah diurutkan 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6, dan 7. Nah, berarti rata-rata tadi adalah 4. Tadi kita sudah mendapatkan rata-rata sama dengan 4. Nah, yang kita butuhkan, mengapa kita menggunakan tabel analisis ini? Karena kita merujuk pada rumus dari standar deviasi tadi. Jadi yang dibutuhkan itu adalah buka kurung X min X bar tutup kurung kuadrat.
Nah, yang pertama di sini adalah X, yaitu data ke X. Kemudian di sini ada X min X bar atau X min X rata-rata atau min. X dikurangi dengan min. Kemudian X buka kurung X dikurangi X bar tutup kurung kuadrat. Di sini sudah ada X bar sama dengan 4 atau rata-rata sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan daftarkan nilai X. Oke, nilai X pada baris ini ya, kita akan ganti dengan nilai yang sudah kita urutkan ini. Mulai dari 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan X ini dengan rata-rata ini atau X bar. Karena di sini petunjuknya adalah X min rata-rata X atau X min X bar. Berarti 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Kemudian 2 kurang 4 adalah minus 2. 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Nah, untuk data yang 3 ini, oke, 3 dikurangi 4 adalah minus 1. 4 dikurangi 4 adalah 0. 4 kurang 4, 0. Kemudian 5 kurang 4, 1. Kemudian 5 kurang 4, 1. 6 kurang 4, 2. 7 kurang 4, 3. Kemudian kita jumlahkan. Minus 2 ditambah minus 2 ditambah minus 2 ditambah minus 1 hingga kita jumlahkan ketiga ini akan menghasilkan 0. Baik, setelah itu kita akan menentukan kuadrat dari X min X bar ini. Nah, di sini buka kurung X min X bar tutup kurung pangkat 2. Kalau sudah memiliki X min X bar, artinya kita tinggal kuadratkan saja. Nah, karena di sini min 2, berarti kita kuadratkan menjadi 4. Di sini min 2 kita kuadratkan jadi 4. Di sini min 2 kita kuadratkan menjadi 4. Minus 1 kita kuadratkan menjadi 1. Kemudian 0 kita kuadratkan menjadi 0. 0 kita kuadratkan menjadi 0. Kemudian 1 kita kuadratkan dengan 1 menjadi 1. Kemudian 1 kuadrat menjadi 1. Kemudian 2 kuadrat menjadi 4. Kemudian 3 kuadrat menjadi 9. Jadi kita akan jumlahkan 4, 4, 4 ditambah 1. Kemudian tambahkan dan 0. Tambahkan 0. Kemudian 1. Kemudian akan jumlahkan dengan 1. Tambahkan dengan 4 dan 9. Kita mendapatkan jumlah 28. Nah, setelah kita membuat tabel analisis, maka kita akan substitusi ke rumus, yaitu SX atau standar deviasi itu sama dengan akar sigma buka kurung X min X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N. Ingat, N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data, hitung data pertama, kedua, ketiga, 4, 5, ke-6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data pada penyebaran data ini. Berarti kita ganti di sini sesuai dengan hasil analisis kita bahwa SX itu sama dengan akar sigma buka kurung X min X bar tutup kurung kuadrat itu adalah 28. Kita bagi dengan N-nya adalah 10 data, maka XX atau standar deviasi itu sama dengan akar dari 28 dibagi 10 adalah 2,8. Atau kita akan menjadikan bentuk desimalnya adalah 1,67332. Nah, ini adalah standar deviasi. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data bivariat. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang diagram pencar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.